Mari kita bersama-sama untuk membuka satu bagian kitab suci. Kita melanjutkan akan pembacaan kita, di mana kita sudah membahas terakhir di dalam Nehemia pasal yang ke-8. Dan hari ini kita akan masuk di dalam Nehemia pasal yang ke-9, dan kita akan membaca 37 ayat. Dan kiranya dalam ayat yang cukup panjang ini tidak membuat kita bosan, tetapi justru di dalam ayat yang akan kita baca ini dapat menuntun kita untuk mengerti setiap kebangunan yang terjadi, khususnya di dalam konteks Nehemia. Dan mari kita bersama-sama membuka dan kita membacakan kitab Nehemia. Nehemia pasal yang ke-8. Dan mari kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-3, pasal 9. Nehemia pasal 9, ayat pertama sampai ayat yang ke-37. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di dalam tangga, di atas tangga, tempat orang-orang Lewi berdiri, Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasebneya, Serebnya, Hodia, Sebanya, dan Petahya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari segala lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia yang ditinggikan, mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit. Ya, langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dan segala apa yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembahmu. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawa keluar dari Ur Kasdim, yang memberikan kepadanya nama Abram. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah kepada orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Tebrau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya, serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka, engkau membelah laut sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka dan tiang pada siang hari, dan tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai, dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukummu dengan perantaraan Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar dan air kau keluarkan dari mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tapi mereka, nenek moyang kami, bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh pada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang mengasihi dan menyayang, dan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tak meninggalkan mereka, bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangannya, dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir, dan berbuat nista yang besar, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun, karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tak berpindah dari atas mereka pada siang hari, untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik, untuk mengajar mereka,
juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun, mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa, dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan, sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka supaya orang-orang itu diperlakukan sekendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah-tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Tapi mereka durhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu untuk memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka, dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu, dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukummu. Tapi mereka tertindak angkuh, mereka tidak patuh pada perintahmu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturanmu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahunya untuk melawan. Mereka bersih tegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya, engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tapi mereka enggak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang menyayangi dan mengasihi. Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat, dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami. Ya, oleh seluruh umatmu sejak zaman Raja Asyur sampai hari ini. Tapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kamilah yang berbuat fasik. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami nak melakukan hukum-Mu. Mereka enggak perhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatanmu yang kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka nak mau beribadah kepadamu, walaupun engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. Ya, di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaannya kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami, karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah segendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Sekian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara sekalian, kita sudah melihat bagaimana di saat mereka, khususnya sebagai orang-orang Yahudi, mereka membangun akan satu tembok. Mereka membangun akan Yerusalem. Dan tentu saja untuk membangun semuanya itu, mereka telah mengalami begitu banyak akan masalah-masalah, di mana masalah dari luar, dari utara, selatan, barat, timur, kita melihat musuh berusaha untuk menggagalkan rencana mereka. Dan khususnya untuk bagaimana membangun tembok Yerusalem, itu menjadi sesuatu yang dibenci oleh mereka, khususnya dari musuh-musuh dari orang-orang Yahudi. Maka dari utara, selatan, barat, dan timur, mereka berusaha untuk menghancurkan
akan apa yang menjadi kemauan. Namun kita melihat Tuhan memakai akan Hagai. Tuhan memakai Nehemia. Dan Tuhan memakai akan orang-orang Yahudi. Untuk bersama-sama melihat Tuhan sudah mempercayakan pekerjaan yang besar. Maka kita akan fokus hanya untuk bekerja di dalam pekerjaannya yang besar. Maka kita tidak akan gubris musuh. Kita tidak akan gubris dari barat, dari timur, maupun dari utara, maupun dari selatan. Kita tidak gubris, tetapi kita percaya Tuhan yang menjanjikan akan pekerjaan yang besar ini. Kita harus kerjakan sampai akhir. Maka saudara, disitulah musuh mengalami akan gundah gulana. Kenapa? Karena teror mereka tidak didengar. Karena teror mereka tidak dianggap penting. Sehingga mereka di saat marah dan akhirnya mereka menginginkan supaya apa? Supaya Nehemia dikucilkan. Supaya orang-orang Yahudi dikecilkan hatinya. Sehingga tidak membangun. Tapi singkat cerita kita melihat bagaimana Tuhan memakai Hagai. Dan memakai setiap orang-orang Yahudi waktu itu. Sehingga akhirnya tembok Yerusalem terbangun. Dan akhirnya musuh kaget semuanya. Dan mereka gemetar. Kenapa? Karena mereka tahu bangsa ini tidak punya modal apa-apa. Bangsa ini bangsa yang sudah bermental budak. Dan juga bangsa ini sudah tidak mungkin lagi bisa punya keberanian terhadap menghadapi musuh. Apalagi musuh dari utara, selatan, barat, dan timur. Sudah memiliki akan satu militernya sendiri. Tetapi justru kita melihat yang terjadi yaitu tembok Yerusalem terbangun. Dan mereka kagum dan mereka gemetar. Kenapa? Karena bukan sekedar mereka. Tapi semua bisa terjadi karena Tuhan yang dipercaya oleh mereka. Jadi bukan kehebatan dari Nehemia, bukan kehebatan dari orang-orang Yahudi, tapi semua adalah karena kebesaran Tuhan Allah yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi, yaitu Yahweh, yaitu the one and only God, di mana satu-satunya Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan dewa-dewa kafir yang ada di seluruh dunia. Maka itulah kenapa mereka gemetar mendengar bagaimana tembok itu terbangun. Tetapi saudara, meskipun demikian, itu faktor dari luar. Musuh berusaha untuk menghancurkan, berusaha untuk menteror, berusaha untuk menghasut. Tapi kita juga melihat musuh dari dalam, yaitu mereka orang-orang yang adalah orang Yahudi sendiri, yang merasakan bahwa apa? Sudah waktunya untuk kita mendengarkan mereka. Kita jangan bangun lagi. Nanti kalau kita sudah bangun, terjadi lagi seperti di zaman Esra bagaimana? Yaitu dihancurkan, dijadikan reruntuhan lagi. Maka ini adalah sesuatu yang kerjanya double, kerjanya triple. Sudahlah, lebih baik kita sama-sama untuk dengar kalimat itu. Dengar dari apa yang dikatakan oleh musuh dari utara, selatan, barat, dan timur. Tetapi sudah di sini Hagai mengatakan, tidak, kita akan fokus kepada pekerjaan besar yang Tuhan berikan. Maka jangan khawatir, tetap fokus terhadap setiap apa yang Tuhan sudah rencanakan. Maka kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh kecil hati, tapi kita harus sadar, ini pekerjaan besar. Maka kita harus kerjakan sampai akhir. Saudara, maka kadang-kadang faktor eksternal dan faktor internal adalah faktor yang sangat membuat kita jatuh di dalam dosa. Kita menjadi orang yang kurang beriman, bahkan bukan kurang lagi, tidak beriman. Kenapa, saudara? Karena kita seringkali tidak mengutamakan pekerjaan Tuhan. Kita seringkali tidak mengutamakan Tuhan itu sendiri. Maka, saudara, tadi pagi sebelum saya berkhotbah di sini, saya berkhotbah untuk Gary Taipei. Dan saya mengkhotbahkan tentang Hagai. Hagai juga menyatakan, sebelum waktu di mana Hagai bersama dengan orang Yahudi membangun rumah Tuhan. Sebelumnya, 16 tahun sudah dikirim, 16 tahun yang lalu, satu grup untuk pulang ke Yerusalem dan membangun. Tapi waktu mereka sudah membangun fondasinya selama 2 tahun, setelah 2 tahun sudah dibangun fondasi itu, tiba-tiba dihancurkan oleh musuh dan akhirnya menjadi reruntuhan. Dan setelah itu, saudara, 2 tahun mereka sudah membangun fondasi. Tapi setelah 2 tahun membangun fondasi,
dihancurkan dan menjadi reruntuhan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Selama 14 tahun, mereka tidak lagi membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Justru Yerusalem bukan rumah Tuhan yang dibangun, tetapi justru yang terjadi yaitu apa? Yaitu mereka membangun rumah mereka sendiri. Dan itulah kita melihat di dalam Hagai pasal pertama, Hagai mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Rumah Tuhan tidak kau bangun, tapi rumahmu sendiri kamu bangun. Kau memapani rumahmu dengan begitu indah, tapi engkau tidak tergerak hatimu untuk membangun rumah Tuhan. Maka 14 tahun rumah Tuhan dibengkalaikan. Sehingga apa? Mereka tidak lagi peduli dengan ibadah mereka. Mereka hanya peduli dengan apa? Sekarang kondisinya seperti ini, maka ibadah semua di rumah. Dan akhirnya kita melihat banyak sekali yang terjadi di dalam 14 tahun itu. Bukan kebangunan rohani, tapi yang terjadi adalah kehancuran rohani. Sehingga itulah kita melihat Hagai berkata, bertobatlah engkau. Karena engkau sudah tidak mengutamakan Tuhan, engkau sudah tidak mengutamakan akan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita mau melihat kepada nenek moyang dari mereka, Daud ada raja yang sangat mengasihi Tuhan. Meskipun dia bukan raja yang sempurna. Kenapa? Karena dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Tapi meskipun demikian Tuhan memakai Daud. Tuhan memberikan anugerah kepada Daud. Dan pada saat Daud mengatakan, apakah aku dipakaimu oleh Tuhan untuk membangun bait suci? Bolehkah aku membangun rumah Tuhan bagimu? Tuhan berkata, tidak. Meskipun engkau mengasihi aku, tapi aku berkata kepadamu, aku tidak mengizinkan engkau untuk membangun bait suci. Meskipun demikian, apakah Daud marah mengatakan, kenapa saya nggak boleh untuk membangun bait suci? Tidak. Daud justru taat. Daud justru tidak ngambek. Dia justru tidak marah. Tapi dia ikut dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Maka yang dilakukan oleh dia apa? Kalau saudara baca dalam 1 Tawarik, saudara akan menemukan bagaimana dia mempersiapkan bahan-bahannya. Jadi kalau kita melihat bait suci yang dibangun, itu adalah dari bahan-bahan yang dipersiapkan oleh Daud. Tapi bukan Daud yang membangunnya. Karena Daud tidak diizinkan untuk melakukan apa yang Tuhan nyatakan untuk membangun bait suci. Daud tidak boleh. Maka yang diperbolehkan siapa? Yang diperbolehkan adalah Salomo. Nah, saudara, maka kita bisa belajar yaitu apa? Kalau kita hari ini sebagai orang yang diberikan oleh Tuhan anugerah untuk bisa beribadah kepada Tuhan, puji Tuhan. Tetapi jangan kita menjadi orang-orang yang akhirnya apa? Akhirnya kita dengan interpretasi sendiri, dengan keinginan sendiri, dengan kemauan sendiri, kita bikin satu akan satu ibadah, tetapi bukan dengan cara yang benar. Tadi pagi saya mengingatkan kepada rekan-rekan yang ada di Taipei, bagaimana setiap mereka harus lihat, kalau Tuhan izinkan ibadah fisik, maka kita harus untuk apa? Untuk ibadah fisik. Kenapa? Karena ibadah fisik mengajarkan kepada kita satu disiplin, di mana kita disiplin untuk beribadah kepada Tuhan, di mana kita disiplin bukan hanya menyembah Tuhan secara pribadi, tapi kita menyembah Tuhan bersama saudara seiman. Dan waktu kita bersama dengan saudara seiman, kita beribadah kepada Tuhan, itulah ibadah di dalam gereja. Bait suci adalah untuk membawa engkau bersama dengan saudara seiman menyembah Tuhan. Bukan saudara mengatakan bahwa apa? Oh, cukup dengan saya di rumah saja. Cukup dengan saya di rumah saja, saya secara online, dan saya secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, ibadah tidak cukup hanya sekedar engkau dengan Tuhan saja. Karena saudara, ibadah diberikan kepada kita adalah untuk bersama-sama saudara seiman. Untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, tapi juga Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu. Dan belajar mengasihi sesama itu bukan sekedar kasih uang, bukan dengan kita memberikan donasi, bukan dengan kita melakukan akan satu hal di belakang layar saja, tapi Tuhan mau kita berkumpul.
Dan tentu saja waktu kita berkumpul kita takut, nanti saya tertular, nanti saya apa. Saudara, kita harus percaya bahwa apa? Bahwa di saat Tuhan izinkan kita berkumpul, maka kita belajar tetap dengan secara prosedural, kita menjaga jarak dan sebagainya. Tetapi kita harus dengan hati yang taat untuk apa? Untuk tetap mengingat dan menguduskan hari Sabat. Bukan sekedar secara personal, tapi bersama-sama dengan saudara seiman. Nah, saudara, ini tentu saja adalah sesuatu yang perlu kita sama-sama bangun kembali, yaitu kita jangan akhirnya terlena, sehingga kita tidak peduli dengan rumah Tuhan. Kita hanya peduli dengan diri kita kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan tidak memberikan sukacita di saat engkau berada di dalam pekerjaannya yang besar itu. Maka saudara, maka Salomo akhirnya mendirikan akan bait suci itu. Nah, saudara kalau baca di dalam Raja-Raja, saudara akan temukan satu kisah, yaitu waktu Salomo membangun akan bait suci itu, dia belum punya istana. Saudara perhatikan, dia belum punya istana. Seorang raja tinggal di mana, saudara? Saudara, dia seorang raja yang tidak peduli dia tinggal di mana dulu. Tapi yang dia bangun adalah bait suci dulu. Setelah bait suci selesai, barulah Salomo membangun istananya. Dan istananya Salomo bukan istana yang sembarangan. Istana Salomo adalah istana yang megah luar biasa. Tapi meskipun istana yang megah itu dibangun dengan luar biasa, dia mengutamakan rumah Tuhan dibangun dulu. Itulah kenapa banyak orang mengatakan bahwa arsitektur daripada bait suci di zaman Salomo adalah paling mewah dan paling elegan. Karena yang terbaik, bahan yang terbaik diberikan di dalam pembangunan bait suci Tuhan. Maka saudara, itulah yang terjadi. Maka Nehemia waktu menyatakan bahwa ini adalah pekerjaan yang besar. Tidak peduli musuh dari luar, tidak peduli musuh dari dalam, ini yang Tuhan percayakan yaitu pekerjaan yang besar. Maka tidak mungkin gagal. Maka Tuhan akhirnya memimpin sehingga akhirnya mereka semua menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan di saat tembok Yerusalem sudah terbangun. Nah, saudara, Nehemia pasal 9 menunjukkan kepada kita yaitu apa? Meskipun mereka sudah menyembah kepada Tuhan, bersyukur, bersukacita karena tembok Yerusalem sudah dibangun. Semua sudah selesai. Tetapi Nehemia mengingatkan mereka, siapa kamu? Nehemia juga mengingatkan, ini semua selesai bukan karena kamu. Semua ini selesai bukan karena kehebatan kita. Semua ini selesai karena Tuhan yang memimpin kita. Maka saudara, akhirnya kita bisa melihat di ayat yang pertama, mereka berpuasa dan berkabung. Saudara, kata berpuasa dan berkabung ini adalah satu attitude yang di zaman itu adalah berelasi dengan pertobatan. Jadi kalau mereka berpuasa dan berkabung itu adalah karena mereka sadar bahwa mereka berdosa. Mereka sadar dirinya tidak layak. Sehingga mereka berpuasa dan berkabung. Itu adalah karena wujud di mana mereka memohon pengampunan Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah jatuh di dosa. Kita bisa lihat di dalam kitab Yunus. Waktu Niniwe menerima khotbah daripada Yunus. Yaitu, bertobatlah, karena jika tidak, Tuhan akan menjungkir balikan Niniwe di dalam 3 hari. Dan saudara, dan waktu kalimat itu muncul, akhirnya Raja Niniwe bersama dengan bangsanya, itu semuanya akhirnya berkabung. Semuanya berpuasa. Bahkan binatang-binatang pun berpuasa. Menunjukkan bagaimana mereka memohon pengampunan Tuhan. Mereka mendengar kata bertobatlah. Mereka mendengarkan kata Tuhan Allah akan menjungkir balikan Niniwe jika engkau nggak bertobat. Dan saudara, maka berpuasa dan berkabung ini sangat berelasi dengan pertobatan. Maka Nehemia mengajak orang-orang Yahudi, sudah dipimpin Tuhan melakukan pekerjaan yang besar, kau harus bertobat. Maka berpuasa dan berkabung adalah satu wujud di mana engkau sadar engkau adalah orang-orang yang tidak layak.
sehingga engkau harus bertobat. Saudara, kau nanti perhatikan, berkali-kali tadi waktu pembacaan 37 ayat itu, saudara akan melihat berkali-kali Tuhan menekankan apa? Tuhan menekankan kasih sayang Tuhan. Dia berulang-ulang mengingatkan, tapi Tuhan mengasihi, tapi Tuhan menyayangi, tapi Tuhan peduli. Semua itu digambarkan kenapa? Karena bangsa Israel, mereka sadar bertobat, tapi akhirnya angkuh lagi. Lalu bertobat, lalu angkuh lagi. Bertobat, angkuh lagi. Dan itu diucapkan berkali-kali. Tetapi juga diingatkan juga berkali-kali bahwa Tuhan menyayangi, Tuhan peduli, dan Tuhan mengasihi mereka. Maka berpuasa dan berkabung adalah satu wujud di mana setiap manusia, setiap orang percaya harus sadar siapa Tuhan dan siapa dirinya. Harus punya doktrin Allah yang benar. Harus punya doktrin manusia yang benar. Harus sadar siapakah Tuhan yang kusembah. Sadar siapakah penyembah itu. Maka mereka berpuasa dan mereka berkabung karena mereka tahu Tuhan adalah Tuhan dan aku hanyalah seorang berdosa. Dan ayat kedua, mereka memisahkan diri dari bangsa-bangsa yang lain. Mereka memisahkan diri dari bangsa-bangsa kafir. Untuk mereka belajar menguduskan diri. Mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka mengintrospeksi diri. Jangan-jangan selama berpuluh-puluh tahun ini pengaruh dari Persia, pengaruh dari Babilonia mempengaruhi mereka sehingga akhirnya banyak hal yang mereka lakukan sudah campur aduk, bukan dengan ajaran kitab suci, tapi kitab suci yang sudah dikotori oleh budaya Babilonian, yang sudah dikotori dengan budaya yang namanya Persia. Hari ini kita melihat di seluruh dunia, gereja juga sudah banyak dikotori oleh begitu banyak ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, Saudara, kita melihat gereja hari ini mengatakan bahwa apa? Bahwa LGBT harus kita sayangi. Tuhan menyayangi orang berdosa, termasuk orang LGBT. Sehingga akhirnya orang-orang homosexuality, mereka semua harus disayang. Betul Tuhan sayang kepada semua orang berdosa. Tapi bukan berarti Tuhan melegalkan dosa mereka. Tuhan menyayangi manusianya. Tapi Tuhan tidak sudi untuk memberikan akan satu ruang kepada dosa untuk menjadi sesuatu yang legal. Dosa adalah kekejian bagi mata Tuhan. Maka Tuhan tidak akan kompromi dengan dosa. Tapi Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Maka disitulah harus ada pemisahan. Harus konsep-konsepnya dibereskan. Maka tidak bisa saudara mengatakan saya orang Kristen, tapi saya menerima akan satu pengaruh homoseksuality. Dan karena saya seorang homoseksual, maka akhirnya saya mengatakan bahwa Tuhan juga sayang saya homoseksual. Maka saya tidak perlu dididik oleh Tuhan tentang keluarga. Saya nggak perlu dididik oleh Tuhan untuk bagaimana untuk menyembah Tuhan. Bagaimana saya perlu untuk apa? Mengintrospeksi diri. Apakah saya cocok untuk menjadi seorang homoseksual dan mengatakan aku memuliakan Tuhan. Saudara, mereka perlu memisahkan diri untuk mereka dikuduskan dan mereka diajarkan bagaimana memiliki akan satu ajaran yang benar. Saudara, inilah yang dilakukan orang-orang Yahudi waktu mereka mendidik anak-anak mereka. Umur 5 tahun mereka langsung dibawa ke sinagoge. Dan mereka diajarkan tentang cerita kitab suci atau cerita secara oral apa yang menjadi karya kebesaran Tuhan. Jadi mereka melakukan itu adalah untuk mengajarkan kepada anak-anak dari kecil siapakah Tuhan dan siapakah kita. Nah, maka perlu untuk dikuduskan, dipisahkan dari bangsa lain supaya mereka tidak ada campur aduk dari pikiran-pikiran yang tidak bertanggung jawab mengambil tempat. Saudara, kenapa harus terjadi pemisahan itu? Bukankah ini seperti doktrinasi? Bukankah ini seperti yang dilakukan oleh pemerintah komunis yang terjadi di Uighur? Di Xinjiang, kita melihat banyak base camp di mana mereka ditangkepin lalu mereka dimasukkan di dalam satu ruang dan akhirnya mereka didoktrinasi tentang komunisme untuk mereka tidak lagi menganggap bahwa
Muslim culture menjadi sesuatu yang utama, tapi justru negara harus jadi yang utama. Sudah banyak orang menyamakan apa yang dilakukan oleh Jewish tradition ini sebagai satu doktrinasi. Tetapi sudah bukan itu. Kenapa? Karena yang dilakukan bukan doktrinasi, tapi dilakukan adalah satu hal. Di mana Tuhan yang adalah the one and only God, satu-satunya Tuhan, yang adalah satu-satunya kebenaran, maka setiap kita harus berdidik di dalam satu-satunya kebenaran itu. Dan satu kebenaran itu tidak mungkin salah, tidak mungkin benar. Tidak mungkin tidak benar, karena semua itu adalah dari Allah yang adalah the one and only God, satu-satunya Tuhan. Maka mereka memisahkan diri untuk membersihkan dari pengaruh-pengaruh dari apa yang selama ini sudah meracuni mereka. Tapi mereka justru akhirnya disadarkan bahwa yang benar adalah benar, yang tidak benar adalah tidak benar. Maka tidak boleh kompromi. Maka itulah kenapa di hari ini gereja-gereja yang melegalkan LGBT. Saudara, kalau lihat konteksnya, kenapa mereka melakukan itu? Saudara, bukan atas dasar firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membuktikan di atas kitab suci bahwa Tuhan peduli dengan LGBT. Tuhan murka terhadap LGBT. Tapi justru mereka memakai kitab suci dan mereka memakai akan ayat-ayat Alkitab, mencomot-comot ayat Alkitab, dan membukakan kepada mereka, yaitu kasih sayang Tuhan itu adalah kasih sayang yang you cannot predict. Kasih Tuhan Allah itulah kasih yang melampaui cara pikir kita. Maka jangan katakan bahwa kasih itu harus antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kasih Allah itu melampaui kasih laki-laki dan kasih perempuan. Maka kasih harus ditujukan kepada semua. Dan mereka pakai ayat dengan mengatakan, lihatlah Daud, lihatlah Jonathan. Mereka adalah kawan. Tapi mereka bukan sekedar kawan, tapi mereka adalah satu pasangan. Dan mereka melakukan satu pelegalan, yaitu Daud dan juga Yonatan itu adalah homoseksual. Dan mengatakan Tuhan mengasihi homoseksual. Kalau memang Tuhan mengasihi homoseksual, kenapa Daud dan Yonatan tidak terus menjadi pasangan? Tetapi kenapa justru kita melihat Daud akhirnya dengan Bathsheba? Kenapa bukan Daud dengan Jonathan? Nah, saudara, kita melihat ini adalah sesuatu yang Tuhan nyatakan. Kalau memang Daud dan Yonatan jatuh dalam homoseksual, maka Daud juga pasti tidak akan mau menikah dengan wanita. Karena kalau kecenderungan dia adalah kepada pria, maka dia akan terus memaksa, akan terus bersama dengan pria. Hari ini kita melihat di Netflix, kita melihat di begitu banyak tayangan-tayangan yang blockbuster maupun juga tayangan-tayangan yang ada di Hollywood. Kita melihat hari ini begitu banyak homosexuality dimasukkan di dalam materi-materi film. Di mana mengatakan, tolong perhatikan suamiku. Suaminya dipikirnya adalah laki-laki, tapi taunya suaminya perempuan. Lalu akhirnya mengatakan, tolong cari istriku. Yang ngomong adalah wanita. Hah? Istriku? Siapa istrimu? Istriku wanita juga. Maka sudah ini kacau balau luar biasa. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan Hawa, dan itu adalah keluarga. Maka Tuhan tidak pernah melegalkan laki-laki dengan laki-laki menikah dan sebagainya. Maka mereka yang punya konsep seperti itu, mereka harus dipisahkan. Maksudnya apa? Harus dikuduskan. Dikuduskan bukan dengan cara pikir manusia, tapi dengan Alkitab mengajarkan apa. Kalau Alkitab mengajarkan untuk homoseksuality dilegalkan, maka kita pun yang tidak setuju pun harus ikut. Kalau memang itu adalah ajaran firman Tuhan. Tapi ajaran firman Tuhan justru tidak mengajarkan untuk homoseksuality harus ditolerir. Justru homoseksuality harus dihukum mati. Kalau kita melihat apa yang terjadi misalnya di dalam Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora kenapa dimurkai oleh Tuhan? Karena mereka melakukan akan perzinahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan binatang, perempuan dengan binatang. Dan itu yang terjadi. Dan Tuhan murka sehingga Tuhan basmi dan
punahkan mereka. Masakan Tuhan yang penuh kasih itu akan dengan tolerir melakukan itu? Tidak. Tuhan menyayangi orang berdosa, tapi Tuhan tidak sayang dengan dosa. Maka harus dikuduskan. Harus orang-orang berdosa sadar dirinya berdosa. Dan dosa-dosa itu harus dicabut dari hidup mereka. Sehingga mereka tidak hidup di dalam apa yang salah. Dan ayat yang ketiga, kita melihat mereka mendengar firman Tuhan. Bahkan 1/4 hari mereka melakukan akan satu hal, yaitu apa? Kalau kita melihat mereka selama 1/4 hari, mereka belajar firman Tuhan. Kalau sudah melihat 1/4 hari mereka belajar firman Tuhan, dan 1/4 hari mereka memuji Tuhan. Nah, sudah 1/4 hari itu mungkin kita bisa katakan 3 jam. Ya. Di dalam 6 jam mereka, 1/4 hari, 3 jam mereka belajar firman Tuhan, mereka belajar firman yang diberikan oleh imam, dan mereka kembali mendengar apa yang tercatat dalam kitab suci. Mereka membaca Taurat Tuhan selama 3 jam. Saudara, maka 3 jam mendengar firman Tuhan, lalu akhirnya 3 jam lagi memuji Tuhan. Kita melihat ini adalah sesuatu yang mungkin hari ini kita mengatakan, aduh, dengar khotbah 3 jam, capek kali. Kita ibadah 1 jam saja kita sudah rasa enough. Jangan tambah 1 jam lagi. Jangan tambah 2 jam lagi. Aduh, mendengar firman itu bosan kalau 3 jam. Saudara, tetapi di dalam budaya Jewish tradition, mereka memberikan akan orang-orang, khususnya orang-orang Yahudi, mereka diperdengarkan firman selama 3 jam. Dan setelah itu memuji Tuhan 3 jam. Dan bagi mereka 3 jam tidak panjang. Maka hari ini kalau saudara mengatakan ibadah 2 jam itu sudah panjang, saudara harus bertobat. Karena semakin banyak dengar firman Tuhan, semakin banyak memuji Tuhan, justru saudara adalah orang yang diberikan bonus sama Tuhan. Dengar khotbah lebih, memuji Tuhan lebih. Maka saudara, kita harus untuk belajar untuk apa? Jangan kita bersungut-sungut, tapi kita harus membaca dengan perspektif yang baru. Yaitu apa? Kalau Tuhan kasih kesempatan untuk kita dengar khotbah lebih panjang, berkatalah puji Tuhan karena Tuhan kasih bonus. Kalau Tuhan izinkan kita memuji Tuhan dengan lebih panjang, puji Tuhan kalau Tuhan masih berikan kita waktu lebih panjang untuk memuji Tuhan. Tetapi paling tidak mereka bukan sekedar berpuasa berkabung, bukan memisahkan diri saja, tapi mereka diisi dengan konten mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan. Dan keempat yaitu apa? Keempat yaitu mereka mengaku dosa. Mereka mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mereka mengakui dosa dirinya sendiri. Mereka mengakui dosa nenek moyang mereka. Mereka nggak menyalahkan Tuhan, tapi mereka mau belajar berdoa dengan benar. Saudara, kebangunan rohani dimulai dari kesadaran bagaimana dosa manusia tidak mungkin diselesaikan secara pribadi. Dosa manusia baru bisa dapat terbereskan di saat Tuhan mengampuni dosa. Dan bagi orang-orang yang nggak diampuni dosanya, maka mereka tidak mungkin dapat bebas. Maka setiap kita bisa bebas dari dosa di saat kita menerima pengampunan. Dan pada saat kita menerima pengampunan, satu-satunya dapat memberikan pengampunan yang penuh sukacita adalah pengampunan dari the one and only God, yaitu Yahweh sendiri. Dan akhirnya kita melihat dengan kesadaran mengaku dosa di hadapan Tuhan. Lalu dengan kesadaran mengaku dosa nenek moyang mereka, mereka menyadari bahwa nenek moyang mereka itu bersungut-sungutnya luar biasa. Sudah dipimpin keluar dari Mesir, tapi mereka masih bersungut-sungut, sehingga akhirnya mereka bikin akan apa? Mereka bikin akan lembu emas. Mereka sudah dipimpin untuk melewati Teberau, tapi akhirnya mereka juga masih melawan Tuhan dan arogan dan sebagainya. Mereka sudah dipimpin oleh Tuhan berkali-kali dan bahkan tidak bisa dihitung, tapi mereka tetap masih angkuh. Mereka masih melakukan apa yang namanya bersungut-sungut di hadapan Tuhan, bahkan melawan Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Dan mereka mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Karena bukan aku saja yang berdosa, nenek moyangku juga berdosa. Ampunilah. Maka saudara, doa untuk memohon pengampunan dosa adalah doa yang sangat penting untuk memohon pengampunan hanya dari satu nama, yaitu the one and only God. Saudara, waktu itu Yesus belum ada. Yesus belum datang ke dalam dunia. Kita percaya Yesus ada di dalam kekekalan. Dan orang-orang Yahudi, mereka berdoa kepada Tuhan, mengaku dosanya dan mengaku dosa nenek moyangnya. Dengan mereka memuji Tuhan, karena kasih sayang Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan, Engkau mencipta kami, Engkau mencipta langit, Engkau mencipta bala tentara langit, Engkau menciptakan bumi, menciptakan laut, Engkau yang memelihara kami. Dan kami pun bala tentara yang Tuhan kasihi. Tuhan yang menjaga kami. Maka dia mengatakan, bala tentara sujud menyembahmu, karena Engkau adalah Allah yang besar. Dan maka mereka mengakui bahwa apa? Bahwa di dalam segala hal, hanya Engkau Tuhan yang menjadi sukacita kami. Dan bukan itu saja. Mereka pun, kita kalau melihat di ayat 7-15, mereka juga memuliakan Tuhan, mengakui kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan atas dosa-dosanya Israel. Di mana kebaikan Tuhan bicara tentang Allah memilih Abraham. Abraham orang kafir. Tapi Abraham dipilih Tuhan untuk menjadi bapak orang beriman. Dan juga kita melihat Allah menjaga bangsa pilihannya. Allah melepaskan Israel dari Mesir. Lalu memberikan tiang awan dan tiang api. Meskipun bangsa Israel jatuh bangun, diberkati Tuhan, akhirnya melawan Tuhan, diberkati Tuhan, melawan Tuhan, dan selalu seperti itu. Tapi tiang awan dan tiang api Tuhan tidak pernah berhenti. Menunjukkan kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan. Konsisten. Dan bahkan Allah memberikan Israel makan, memberikan Israel minum. Di dalam cara yang sangat mujizat, yaitu selama 40 tahun makan mana, burung puyuh. Dan di padang gurun bisa minum air selama 40 tahun tanpa kekurangan. Kalau bukan kebaikan Tuhan, siapa yang bisa memberikan? Siapa yang bisa survive di padang gurun 40 tahun dalam keadaan seperti itu? Dan saudara, mereka mengakui juga dosa-dosa Israel. Mereka mengakui mereka melawan Tuhan, mereka mengakui mereka hidup makmur, dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, mereka memberontak Tuhan, dan bahkan mereka melakukan akan satu perlawanan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan menjadikan mereka budak dari bangsa-bangsa kafir. Dan Tuhan kasih pelajaran kepada mereka, tapi bukan berarti Tuhan membinasakan mereka. Tidak. Tuhan memang serahkan mereka kepada bangsa-bangsa yang lain dan dipermalukan habis-habisan. Tapi Tuhan tetap masih mengasihi mereka, menyatakan kasih sayang kepada mereka. Maka Tuhan itu baik. Ayat 13 dan 14 menyatakan Tuhan itu baik. Kasihnya bukan kasih yang liar. Kasih sayangnya bukan kasih sayang yang nggak ada aturan. Dan bukan itu saja. Bukan sekedar Tuhan itu baik. Tapi hukumnya itu benar. Sehingga mereka tidak diabaikan oleh Tuhan. Meskipun Tuhan turun serta untuk mendidik dan mengajar kepada mereka. Tapi Tuhan tetap memberikan akan satu hal di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka tidak diabaikan oleh Tuhan. Dosa mereka justru menjadi satu pelajaran. Bahwa kalau kau mau dimurnikan oleh Tuhan, tanggalkan dosa itu. Jangan hidupi kembali dosa itu. Tapi hiduplah di dalam kebenaran. Dan jangan engkau mengulangi itu lagi. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus menyatakan itu terhadap perempuan pelacur.
di mana perempuan pelacur itu, dia mau dirajam batu oleh begitu banyak laki-laki yang diperkirakan mereka adalah salah satunya adalah pelanggan daripada perempuan itu. Tetapi saudara, meskipun demikian, laki-laki seakan-akan dihormati, laki-laki seakan-akan tidak menjadi korban, karena mereka sudah bayar untuk demi sebuah kenikmatan seksual sesaat. Tapi sudah bayar, sudah terima, tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab saya. Karena akhirnya dia, perempuan itu pada saat mau dirajam, Yesus mengatakan, siapakah di antara engkau yang tidak berdosa? Silakan lempar batu pertama. Dan waktu mereka sudah mau lempar, tiba-tiba mereka sadar, barang siapa yang tidak berdosa, silakan engkau melempar batu yang pertama. Dan akhirnya saudara, tidak ada satu orang pun yang melempar. Kalau kita mengatakan, bukankah Yesus adalah Tuhan dan manusia? Bukankah Tuhan adalah Tuhan 100%? Dan Tuhan adalah manusia 100%. Dia adalah Tuhan yang sempurna, dia adalah manusia yang sempurna. Dan kalau Yesus adalah manusia yang tidak berdosa, Yesus layak loh untuk apa? Mengambil batu dan melempar perempuan itu. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa kok. Waktu Yesus mengatakan barang siapa yang tidak berdosa, silakan lempar. Sebenarnya Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Dia berhak untuk melempar. Tetapi justru saudara, yang berhak melempar yang seharusnya adalah membinasakan. Maka itu adalah sesuatu yang di mata kita benar. Di mata logika kita benar. Secara logika pasti Yesus berhak untuk mematikan perempuan itu. Dan kalau Yesus mematikan perempuan itu, Yesus akan disembah sujud oleh orang-orang bait suci. Akan disembah sujud karena dia sungguh-sungguh adalah the true master. Kenapa? Karena dia melakukan orang pelacur itu melakukan dosa, maka dirajam batu, maka semua akan mati. Tapi saudara, kita juga harus membaca logika bukan sekedar itu. Barang siapa tidak berdosa, silakan lempar batu itu. Maka kita melihat, bukankah berarti semua orang berdosa kan? Dan semua orang berdosa termasuk sama seperti dengan perempuan pelacur itu. Nah, karena semua berdosa, seharusnya yang layak dilempari batu bukan cuma perempuan itu. Yang layak dilempari batu itu adalah semua orang. Karena semua orang punya dosanya kok. Semua orang punya dosa, berarti semua orang layak dilempari batu. Dirajam batu. Bukan cuma perempuan pelacur itu, tapi semua orang berdosa layak untuk dirajam batu. Oleh siapa? Yesus. Karena Yesus adalah manusia yang sempurna. Dan dia layak untuk melempari batu kepada semua orang-orang berdosa. Tapi apakah itu ajaran kitab suci? Kenapa harus ada Mesias datang? Kenapa harus ada juru selamat datang? Apakah Yesus yang adalah juru selamat dan yang adalah Mesias datang adalah untuk membinasakan? Tidak. Yesus kenapa datang? Mesias kenapa harus datang? Yesus adalah Mesias yang menggenapi janji Tuhan. Untuk apa, saudara? Menyelamatkan orang berdosa. Menyelamatkan orang berdosa supaya mereka diterima oleh Tuhan Allah. Maka kebangunan rohani hanya bisa terjadi di saat keselamatan Tuhan datang kepada kita. Dan keselamatan Tuhan yang sempurna datang kepada kita untuk mengobrak-abrik dosa kita. Untuk membawa kita memiliki akan keautentikan di dalam iman yang benar, di dalam Tuhan yang satu. Dan setiap kita dimerdekakan. Sehingga kita tidak lagi punya niat jahat. Kita tidak punya niat busuk. Kita tidak punya akan hati yang menjijikkan. Tapi kita semua punya hati yang dikuduskan oleh Tuhan.
Saudara, kebangunan rohani dimulai dari keselamatan Tuhan Allah datang kepada kita. Dan itulah kenapa Kristus datang kepada kita. Kristus datang menebus dosa kita. Mau mengampuni orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Karena Tuhan bukan sekedar baik. Bukan sekedar Tuhan sayang sama kita. Tapi Tuhan mau menyelamatkan kita. Kita yang pantas dirajam batu ini justru mau diubahkan. Dan kita diubahkan untuk supaya kita bisa hidup di dalam keselamatan. Hari ini, saudara, siapakah di antara saudara berkata, Tuhan, saya nggak layak diselamatkan oleh Engkau. Tuhan, saya begitu jijik dengan diri saya sendiri. Saya kadang-kadang bisa punya niat jahat sama orang. Kadang-kadang saya punya hati yang busuk untuk menjahati orang lain. Mungkin kita merasa bahwa lebih baik orang itu mati saja. Seringkali kita mengumpat sana-sini. Tapi kita lupa, yang patut dimatikan bukan cuma dia. Kita juga patut dimatikan sama Tuhan. Dan kalau kita mau jujur, nasib kita dengan semua orang di seluruh dunia itu sama. Masakah engkau tidak mau belajar dari Tuhan? Tuhan mau mengampuni engkau yang tidak layak ini. Masakah engkau tidak mau belajar mengampuni seperti Tuhan? Mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Adakah pengampunan di dalam hidupmu? Orang yang bisa mengampuni cuma orang yang di-revive oleh Tuhan. Orang yang diampuni Tuhan adalah orang yang memiliki kebangunan di dalam hidupnya. Bagaimana dia berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dia memohon kepada Tuhan. Bagaimana dia berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengetuk hati saudara dan saya hari ini untuk melihat, Tuhan, Engkau penuh kasih sayang atas hidup kami. Ampunilah dosa kami. Kami mungkin seperti Israel yang bersungut-sungut. Kami seperti Israel yang melawan Engkau. Tapi Tuhan masih mau mendidik kami dan membawa kami kembali. Siapa yang berkata, ini saya Tuhan. Saya mau belajar hidup lebih benar lagi. Menikmati pengampunanmu bukan hanya secara egois. Menikmati pengampunanmu dengan hidup berserah kepada Tuhan. Maka jika kita punya doa seperti ini, kiranya Tuhan yang membangunkan engkau. Kiranya Tuhan yang menyucikan engkau. Kiranya Tuhan yang membangkitkan engkau. Meskipun era pandemik engkau tidak bisa berbuat banyak. Tapi you can do something, even small things. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa. Saya minta untuk satu rekan kita bisa berdoa. Saya minta untuk saudari Monica untuk bisa berdoa untuk kita. Saudari Monica, apakah memungkinkan? Kalau belum memungkinkan, saya minta saudari Wida untuk bisa berdoa untuk kita. Apakah saudari Wida memungkinkan? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Bapak di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur Bapak di hari Sabat ini, meskipun kami dibatasi oleh keadaan yang tidak memungkinkan kami untuk bersama-sama berkumpul, tapi Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih setia yang telah mempersatukan kami di dalam kebaktian yang online ini. Juga bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan anugerahkan buat kami, di mana kami boleh belajar akan kitab Nehemia, di mana Tuhan memelihara umat-Mu di dalam setiap keadaan, di mana kami mendapatkan kekuatan, dan juga kami diingatkan akan kasih setia Tuhan yang begitu besar kepada umat-Mu, dan juga kami diingatkan untuk kami tetap setia, kami tetap bersandar pada Tuhan, dan juga kami tetap tekun di dalam belajar akan kebenaran firman Tuhan yang boleh justru memberikan kami kekuatan yang lebih lagi dalam kami menghidupi kehidupan kami
meskipun itu adalah tidak mudah, tapi kami mau belajar untuk lebih bersandar dan juga lebih taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang menambahkan setiap iman kepada kami untuk kami juga dimampukan untuk bersaksi di zaman yang sulit ini kepada orang sekitar kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita menaikkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.